Romantisme merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah manusia. Romantisme bukanlah sebuah perang, lahirnya teknologi, maupun kejadian politik. Romantisme lebih mengarah kepada lahirnya sebuah ide baru. Semua tentang mindset dan cara berperasaan. Romantisme berbanding terbalik dengan ide gagasan sebelumnya, yaitu Renaissance. Kaum romantik menyerang idealisasi nalar yang diunggulkan para pendukung ide Renaissance dan menggantikannya dengan daya yang irasional perasaan manusia. Meski memiliki banyak perbedaan ideal, hasil pemikiran para tokoh romantik tidak lepas dari estetika pada era Renaissance. Zaman romantik terjadi di Eropa Barat sekitar akhir abad 18, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga akhir abad 19. Setidaknya, ada 3 peristiwa penting yang melatari perkembangan estetika di periode romantik. Bangkitnya semangat spiritual, lahirnya individu artistik, kegagalan revolusi Prancis dan kejatuhannya dalam kekaisaran Napoleon. Saat semangat spiritual mulai tergusur oleh terangnya akal budi, kaum romantik mencari hal-hal yang belum bisa dijelaskan dengan nalar dan berseru-seru tentang misteri ilahi, dimensi elusif rasa, dan lainnya. Pemikir mistikus Lutheran dari Jerman, Jacob Boehme, berpendapat bahwa manusia dikutuk untuk lahir dengan dosa dan penebusan hanya milik Tuhan semata. Meski demikian, manusia diwajibkan untuk berupaya memenuhi perintahnya dan mengharapkan penebusan. Dari sini, ada tegangan yang tidak terjembatani antara keniscayaan dosa dan ketidakpastian. Dalam konteks spiritualitas semacam itu, melankoli menjadi penting. Melankoli adalah sensibilitas romantik, ratapan atas kondisi. Melankoli selalu ditandai oleh keterbelahan antara das Sein yang ada dan das Sollen yang seharusnya ada. George Wilhelm Friedrich Hegel yang terbesar di antara seluruh pemikir estetika zaman romantik. Dalam kerangka ontologis ini, alam adalah Tuhan yang menciptakan secara tak sadar. Semua yang menggejala di alam semesta ini adalah gerak produksi ilahiyah yang tak dilandasi oleh kesadaran. Karya seni yang tercipta tak hanya dari kehendak sadar sang seniman dan pengetahuan teknisnya, tetapi juga selalu melibatkan unsur ketidaksadaran. Dalam bukunya, Vorlesungen über die Ästhetik, kuliah-kuliah tentang estetika, ada 3 tahapan besar dalam paparan sejarah seni. Seni simbolik, seni klasik, dan seni romantik. Ia memandang ketiga tahapan perkembangan seni tersebut dengan konsepsi tentang keindahan sebagai ide yang nampak secara duniawi. Seni simbolik adalah segala macam seni yang mengandung representasi mimetik tak sempurna atas kenyataan. Contohnya adalah arsitektur kuno di Persia dan Mesir. Menurut Hegel, kesadaran manusia masih pada taraf simbolik dan belum mampu menambahkan kenyataan apa adanya. Seni klasik, bagi Hegel adalah segala bentuk seni yang mengandung representasi mimetik sempurna atas kenyataan. Itu termasuk patung, musik, dan lukisan. Karena seniman berhasil mewujudkan idenya dalam bentuk material, menghadirkan manifestasi fisik yang absolut. Bagi Hegel, seni lukis dan musik memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada seni patung, karena dianggap lebih spiritual dan murni perkara jiwa. Seni romantik adalah segala jenis seni yang tidak lagi menghadirkan representasi bendawi tentang kenyataan, tetapi dengan bentuk yang lebih spiritual. Bahasa. Contoh paradigmatik dari seni romantik adalah kesusastraan, khususnya puisi. Suatu yang absolut tak lagi digambarkan sebagai patung ataupun lukisan, tetapi medium bahasa yang sepenuhnya imaterial. Esensi dari seni romantik bukanlah keindahan fisik, namun keindahan rohani. Jika para estetikawan masa Renaissance sudah berhasil menggeser fokus estetika ke arah epistemologis,
Estetikawan romantik melangkah maju dengan mengajukan konsepsi seniman sebagai subjek individual yang diberkahi dengan kejeniusan perasaan, yaitu menekankan dalam kategori individual, rasa. Perasaan adalah perkara privat yang tidak bisa dinyatakan secara sosial. Setiap individu memiliki privilege akses terhadap perasaannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang berhak mengartikan perasaan seorang kecuali itu adalah dirinya sendiri. Kesadaran individualitas seniman nampak pada pernyataan Percy Bysshe Shelley, seorang penyair romantik asal Inggris. Para penyair dan filosof ialah legislator dunia yang tak diakui. Biarpun punya dampak luas pada peradaban, tugas seniman romantik adalah berkarya untuk dirinya sendiri. Menurut Shelley, seorang seniman adalah ia yang duduk di kegelapan dan bernyanyi merayakan kesendiriannya. Penekanan individualitas menjelaskan penolakan kaum romantik atas mimetik seni klasik. Karya seni adalah ungkapan perasaan individu, bukan tiruan atas kenyataan eksternal yang objektif dan impersonal. Revolusi Prancis datang tanpa diduga-duga. Struktur sosial feudal pre-revolusi yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun dapat dibongkar hanya dengan waktu semalam dengan kekuatan rakyat jelata. Perlawanan kaum romantik juga terkait dalam penghancuran sistem feudal dalam revolusi Prancis. Bila tatanan politik dapat dibongkar, begitu pula estetis. Namun, sumbangan terbesar revolusi Prancis bagi konsolidasi romantisme tidak terletak pada keberhasilannya menumbangkan sistem feudal, tapi justru pada kegagalannya memberikan alternatif. Pada tahun 1804, Napoleon memahkotai dirinya. Anak revolusi menghancurkan revolusi itu sendiri dengan mengembalikan monarki absolut. Hal ini sangat berdampak pada para seniman romantik. Beethoven mencabut dedikasinya terhadap Napoleon, yang tadinya ia cantumkan di salah satu karyanya Partitur Simfoni nomor 3, yang berjudul asli Bonaparte. Simfoni tersebut juga sering disebut Eroica, bernada heroik, berisikan tentang sosok pahlawan romantik yang menentang kemampanan sosial dengan intuisi privatnya. Ia juga sosok melankolis, karena perlawanan individualitasnya atas pakem masyarakat yang berakhir tragis dan nampak sia-sia. Napoleon tampil sebagai penumbuh ide pahlawan romantik karena ia dipandang sebagai pembawa obor revolusi Prancis menyala dengan ideal-idealnya kebebasan dan persaudaraan antar umat manusia, tetapi berakhir tragis sebagai tirani yang kekuasaannya tumpas karena perang dari segala penjuru Eropa.